Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya ya. Sorry, ini tadi baru latihan ya, latihan. Oh, latihan kok mata terpejam mas, gitu ya? Mungkin ada yang nanya ya. Ini tadi namanya latihan mental ya, teman-teman. eh, ini kesempatan yang bagus banget. Saya ingin berbagi kali ini sesuatu yang menurut saya sangat berguna sekali buat saya sejak saya menjadi trainer di awal-awal dulu sampai kemudian hari ini, termasuk tidak hanya membantu saya akan berbagi satu teknik yang ingin membantu banyak trainer, bahkan ini dipakai untuk banyak profesi. Salah satu yang profesi sering pakai teknik latihan ini itu adalah atlet. Nah, ini teknik apa sih ya? Itu kira-kira teman-teman. Tapi teman-teman mungkin bisa membayangkan ya, kenapa kok tadi saya merem gitu ya, saya memejamkan mata. Saya sudah pakai kata membayangkan. Nah, itu tekniknya teman-teman. Tekniknya adalah membayangkan. Nah, ternyata teman-teman ada latihan dengan teknik membayangkan. Nah, namanya adalah imagery teknik. Nah, teknik ini adalah teknik mental, teman-teman. Nah, kenapa teknik mental? Kenapa menggunakan teknik membayangkan dengan untuk latihan? Nah, kita masuk dulu ke makna gitu ya. Imagery sendiri itu adalah artinya banyak arti sebenarnya. Tetapi kemudian salah satu arti yang sering dipakai adalah tentang membayangkan gitu ya, membayangkan. Tetapi membayangkannya itu tidak hanya membayangkan visual saja, tetapi kompleks indera gitu ya. Jadi tidak hanya visual tetapi ada kita membayangkan bagaimana suara, bagaimana kemudian di situ ada baunya ya olfaktori, kemudian di situ bagaimana suhunya ya kan, taktil kita, taktil itu perabaan ya, kita meraba apa gitu ya, misalnya kita di atas meja gimana rasa mejanya, dingin atau tidak dan lain sebagainya gitu kan ya. Kemudian kita membayangkan bergerak, kita bergerak seperti apa, membayangkan bagaimana respon kalau kita di PPSMB, membayangkan bagaimana respon audiens dan lain sebagainya. Intinya adalah membayangkan tetapi dengan kompleksitas yang tinggi, dengan mengerahkan seluruh indera. Nah, menariknya teman-teman, otak manusia itu sulit membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Apalagi ketika imajinasi itu dibangun dengan konteks penginderaan yang kompleks. Jadi inderanya semua dipakai. Tadi itu ada audio, ada visual, ada olfaktori, ada taktil, ya kan, mungkin juga pengecap dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya akan mengalami satu proses pelatihan yang sebenarnya tidak jauh beda dengan pelatihan fisik. Nah, ini contoh, ini ada banyak orang yang kemudian sudah melakukan juga latihan mobil tapi tidak benar-benar naik mobil. Jadi dia latihan mobil tapi latihannya begini. Ya cuma merem kemudian membayangkan ada belokan. Dan ini teman-teman dipakai oleh banyak orang yang kemudian latihan mobil yang mereka tahu teknik ini. Kemudian banyak atlet juga yang pakai. Atlet balapan banyak yang pakai. Tidak hanya atlet balapan, atlet-atlet macam-macam ya pakai kayak atlet atletik gitu. Nah, ini pakai. Jadi menariknya adalah kemampuan seseorang itu bisa di-upgrade atau bisa di-scale up, ditingkatkan dengan hanya latihan mental. Menarik kan teman-teman? Bahkan latihan mental ini ketika dilakukan dengan tepat itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Wow, ini sangat hal yang sangat menarik menurut saya. Dan ketika Anda cemas, Anda khawatir, nah cukup 5 menit latihan mental, kecemasan itu bisa dikondisikan. Cukup dengan latihan mental, kepercayaan diri Anda akan naik. Gitu ya. Jadi ada dua keuntungan sekaligus. Di satu sisi keuntungan Anda meningkatkan skill, tapi di sisi lain, di sisi yang kedua adalah Anda meningkatkan secara mental, emosi, kepercayaan diri Anda. Kan menarik banget ya, menarik banget. Dan ini sudah saya buktikan, sudah saya buktikan. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah gimana caranya melakukan imagery teknik ini? Nah, saya menyebutnya imagery teknik ini latihan mental yang menakjubkan karena memang keren, hasilnya memang keren. Nah, teman-teman, yang harus Anda lakukan adalah Anda perlu melakukan latihan seperti kalau Anda role play, tetapi itu ada dalam pikiran. Ada di dalam pikiran. Ya. Jadi ketika role play ngapain sih? Apa yang kemudian terjadi? Melihat apa sih? Nah, itu teman-teman bayang. Tetapi ketika teman-teman membayangkan satu kejadian paling positif yang kemudian bisa terjadi di dalam pelatihan atau di dalam role play atau di dalam PPSMB besok. Jadi suatu yang positif apa? Misalnya kalau saya membayangkan tentang para peserta ketika saya berada di depan panggung luring ini ya, ini contoh luring. Saya membayangkan bagaimana ketika saya memekikkan semangat, para peserta ikut bersemangat gitu. Saya bayangkan gitu ya. Saya bayangkan di dalam otak saya. Ya,
Jadi itu akan meningkatkan emosi positif karena kita membayangkan sesuatu yang positif. Kemudian kita bayangkan step by step apa yang akan kita katakan, apa yang akan terjadi. Ya. Nah, uniknya adalah teman-teman, pada latihan mental kita bisa mempercepat dan bisa memperlambat. Jadi kita bisa mempercepat latihan ini. Jadi Anda mungkin akan bicara sekitar 1 jam misalnya. Anda bisa latihan mental 10 menit untuk membayangkan 1 jam ini. Bisa atau tidak? Bisa, kalau Anda sudah terbiasa. Tapi kemudian ketika kita ingin fokus pada detail-detail tertentu, kita bisa memperlambat. Nah, asiknya itu. Nah, teman-teman, ini kayaknya kalau teman-teman belum nyoba, nggak percaya. Gitu ya. Kalau teman-teman belum nyoba, nggak percaya. Tapi coba deh ya. Coba ya deh. Setiap hari, beri waktu kepada diri Anda. 5-10 menit saja untuk kemudian berdiam diri di tempat yang saya sarankan sih tempatnya sepi, suhunya enak gitu ya. Kemudian duduk secara nyaman. Lalu pejamkan mata Anda. Setelah itu teman-teman bayangkan kejadian atau keadaan. Kalau PPSM berarti ada membayangkan ketika Anda di depan kamera, ya, di depan laptop, Anda bayangkan kejadian paling positif yang mungkin bisa Anda alami, ya kan? Mulai dari sinyal yang baik, ya kan? Ya, kemudian bagaimana rasa percaya diri Anda tumbuh. Anda merasakan, ya. Anda rasakan. Ini harus dirasakan. Jadi tidak hanya dibayangkan gimana sih. Dan ketika Anda merasakan, maka kemudian di situ akan muncul juga ekspresi-ekspresi. Ya kan maksudnya kalau Anda membayangkan senang, mungkin Anda akan senyum-senyum sendiri. Nah, kira-kira gitu. Anda bayangkan bagaimana ketika Anda ucapkan selamat pagi, Gamada. Kira-kira Gamada akan jawab seperti apa? Bayangkan apa yang Anda inginkan, bukan bayangkan apa yang biasanya terjadi ketika teman-teman kofas Anda ya role play gitu. Bayangkan apa yang Anda inginkan, apa jawaban para peserta. Misalnya mereka bersemangat sampai kemudian on mic semua tanpa diaba-aba, langsung baik Kak, hebat, semangat Kak, dan lain sebagainya. Anda bayangkan itu. Lalu bayangkan bagaimana perasaan Anda menerima itu dan bagaimana ekspresi Anda membalas jawaban dari teman-teman semuanya. Luar biasa, tapi dalam bayangan Anda, luar biasa. Bayangkan Anda tidak ada jaim-jaimnya. Bayangkan Anda lepas, Anda rileks, dan lain sebagainya. Ya, nanti ketika kemudian masuk ke materi, ya Anda sudah belajar konten. Anda bayangkan bagaimana Anda memberikan materi itu detail satu demi satu, ya kan, satu demi satu, dengan memejamkan mata, tidak perlu bergerak-bergerak, udah diam aja nggak apa-apa. Ya, mungkin cuma senyum-senyum, ya kan. Ya, kalau mau bergerak gimana Mas? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi kita sedang belajar secara imajinasi, ya kan, secara membayangkan. Nah, efeknya adalah efek yang seharusnya Anda dapatkan setelah 5 atau 10 menit melakukan, tetapi maaf, ini tidak bisa dilakukan satu kali tok gitu ya. Artinya Anda kalau satu kali mungkin belum langsung berhasil. Anda perlu mencobanya beberapa kali. Jadi makanya satu hari Anda siapkan deh 5-10 menit. Kalau bisa satu hari lakukan 2 kali atau malah 3 kali dalam sehari itu. Ya, kasih waktu, misalnya mau tidur, ya kan, atau bangun tidur, atau di tengah hari, ketika Anda sedang tidak beraktivitas misalnya, atau Anda memang sengaja tidak beraktivitas untuk latihan imagery. Jadi Anda bayangkan, Anda bayangin. Nah, sehingga nanti kalau Anda benar, ya latihannya Anda benar, efeknya ada dua. Efeknya ada dua. Satu, secara emosi, efek langsung ya, efek langsung. Secara emosi Anda jadi positif. Ya, Anda jadi positif. Anda langsung pede, ya mungkin ada cemas, nyaman, ya kan. Wah, itu jadi enak. Badan itu jadi seger. Ya, kita membayangkan hal-hal yang positif. Ya. Kemudian yang kedua, kita merasa seakan-akan kita ini sudah baru saja sukses gitu ya. Jadi ada kepuasan, ada kepuasan. Jadi efek langsungnya adalah emosi teman-teman. Ada kepuasan bahwa kita sudah sukses. Nah, ingat itu merupakan pengalaman berhasil dan di video saya yang sebelumnya pengalaman berhasil itu meningkatkan efikasi diri ya. Jadi teman-teman lakukan ini setiap 5-10 menit setiap hari, kalau bisa 2 kali, kalau bisa 3 kali ya kan, dipilih tetapi bukan yang langsungan, tetapi misalnya pagi, kemudian nanti malam, atau pagi, siang, malam. Jadi Anda tentukan sendiri, kuantitasnya Anda tentukan sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini memang videonya agak panjang, tetapi saya ingin membagi ini secara, ini belum rinci, ini belum detail. Nanti kalau ada waktu saya bagi lagi secara detail, imagery teknik, teknik membayangkan. Ingat teman-teman, teknik ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, oleh banyak profesi, termasuk saya, termasuk kemudian sejawat saya yang training, termasuk banyak profesi yang lain. Jadi sekarang ya giliran Anda untuk merasakan. Oke, selamat ketemu di video berikutnya.